Sahabat-sahabatku seiman, jika kita berbicara masalah tasbih, sebagai seorang beriman, maka ada beberapa hal yang berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis yang mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan tasbih dalam zikir kita. Tasbih adalah suatu ucapan atau bacaan yang dibaca oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, serta apa-apa yang ada di bumi. Allah mengatakan, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardh wa man fihin." Bertasbihlah apa yang ada di langit 7, di bumi dan isi bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah. Kemudian tasbih juga dibaca oleh malaikat ketika malaikat mencoba untuk menggagalkan apa yang akan diciptakan oleh Allah. Ketika itu adalah Nabi Adam. Malaikat mengatakan, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, mengapa Engkau akan menjadikan Adam yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah, sementara kami adalah makhluk yang bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Seolah-olah malaikat mengatakan, kami ini sudah bertasbih pada Allah, mengapa Allah akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itulah tasbih yang dijelaskan oleh Allah, bahwa makhluk-makhluknya di langit, di bumi, dan apa saja yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman diingatkan kalau yang lain itu bertasbih kepada Allah, maka bagaimana kalau kita orang yang beriman tidak bertasbih kepadanya? Dalam kitab Mu'aidatus Usfuriyah dijelaskan bahwa ada seorang nabi yang digigit semut. Kemudian Nabi memerintahkan kepada penganutnya untuk membakar sarang semut. Maka turunlah wahyu yang menegur Nabi tadi, yang mengingatkan Nabi, mengapa hanya seekor semut yang menggigit kamu, tapi kamu hancurkan seluruh umat semut yang bertasbih kepadaku.
Inilah yang pantas kita pikirkan. Kita harus introspeksi diri. Kalau kita orang beriman tidak bertasbih, lalu kita akan kalah dengan semut. Juga kata suaranya adalah suara tasbih kepada Allah. Maka mari jangan lewatkan, jangan tinggalkan tasbih itu dalam zikir kita. Orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan ayat Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji kepada Allah dan memohonlah ampunan. Ayat lain mengatakan wasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang sujud kepada Allah. Hadis lain mengatakan wasabbih biismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu dengan menyebut asma Tuhanmu yang maha besar. Ada waktu-waktu yang disarankan oleh Al-Quran supaya kita di waktu tersebut bertasbih kepada Allah Ta'ala. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu sore atau petang dan di waktu pagi. Ayat lain mengatakan wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Ayat lain juga mengatakan wa minal laili fasabbihu wa idbara sujud, dan dari sebagian malam bertasbihlah dan juga bertasbihlah setelah selesai menjalankan sembahyang. Ini beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita pentingnya kita bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang atau orang iman yang bertasbih kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan oleh Rasul, yaitu ketika itu Rasul menanyakan kepada Abu Hurairah, ala ukhbirka bi ahabbil kalami Allah. Hai Abu Dzar, maukah aku kabarkan kepadamu dengan ucapan yang dicintai oleh Allah? Maka Abu Dzar menjawab, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami Allah. Beritahukanlah kepada kami amalan yang disukai atau yang dicintai oleh Allah. Faqala inna ahabbil kalami Allah subhanallahi wa bihamdi. Rasul menjawab, sesungguhnya ucapan atau kalam yang disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Jadi orang yang bertasbih akan menjadi orang yang disukai oleh Allah. Selanjutnya juga dikatakan oleh Rasulullah, mangkola khina yusbihu wa khina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Barang siapa di waktu pagi dan di waktu sore mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali,
lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, maka tidak akan datang seseorang tadi di hari kiamat kecuali bi afdali mimma jaa'a bi, dia membawa kemuliaan pada hari kiamat. Dan tidak akan ada orang yang membawa kemuliaan selain orang-orang yang mau membaca tasbih. Selanjutnya Allah katakan illa ahadun qala misla maqala ayat alih. Kecuali kalau orang tadi pada hari kiamat seseorang tadi membawa bacaan yang sama, yaitu tasbih, atau lebih tinggi dari bacaan tasbih. Rasul tidak mengatakan apa yang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, maka bahwa zikir yang paling tinggi adalah membaca la ilaha illallah. Itu zikir yang paling tinggi. Kemudian orang yang bertasbih juga dinyatakan Rasul. Kalimatani, khofifatani alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tetapi dua kalimat tadi berat dalam timbangan. Wahabbibatani ilar rahman, dan dua kalimat tadi dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sabda Rasul yaitu membaca subhanallah wa bihamdi. Dan yang kedua membaca subhanallah al-azim atau subhanallahil azim. Jadi akan mendatangkan beratnya timbangan amal kita di sisi Allah. Maka ketika Rasulullah berada di rumah istrinya, Siti Juwairah, melihat istrinya masih dalam keadaan menyelesaikan doa atau zikirnya, maka Rasul mengatakan, maukah kamu ajarkan sesuatu yang berat dalam timbangan? Rasul mengatakan subhanallah wa bihamdi, yaitu membaca subhanallah wa bihamdi. Kalau kamu mau membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maka akan lebih berat dari makhluknya timbangannya. Wa radiya nafsi, dan lebih berat dari sejauh ridhonya Allah. Wa zinata arsy, lebih berat dari arsy-nya Allah. Wa midada kalimati, dan lebih berat dari semua tinta yang digunakan untuk menulis oleh manusia. Itu hebatnya tasbih akan menambah beratnya timbangan kita. Al-Quran mengatakan bahwa orang yang bertasbih itu adalah mereka yang termasuk orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarru sujatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, termasuk ayat-ayat tasbih, maka harus saja orang beriman tadi akan tersungkur sujud. Wasabbihu bihamdi rabbihim, dan akan bertasbih dengan memuji kepada Tuhannya. Wa hum la yastakbirun, dan orang beriman tadi tidak akan menjadi orang-orang yang takabur. Maka marilah sekali lagi jangan tinggalkan, jangan lewatkan tasbih dalam zikir kita.